sebenar-benarnya. Maka kalau saudara-saudara hari ini melakukan pelatihan di Lembah Merapi, ini sangat wajar karena memang saudara-saudara disiapkan untuk ke depan yang akan menghidupi situasi yang pasti lebih berat di samping yang ada di lingkungan sekitar kita. Maka tema pagi ini yang kita sampaikan adalah penguatan Ortum dalam Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Tanggal ini kita beri kode Merapi Ville Sleman 29 Sya'ban 1442 Hijrah bertepatan dengan 11 April 2021. Saudara-saudara, khususnya adik-adik Ortum dan semua mahasiswa, termasuk mahasiswa yang mengikuti kuliah saya, kuliah ada filsafat ilmu, terutama di ilmu hadis. Ide tentang dharma keempat, karena kalau kita kenal di perguruan tinggi itu, kita kenal tridharma. Dalam perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Maka ada tambahan satu yang akan kita perdayakan, yaitu adalah dharma keempat yang dikenal dengan dharma al-Islam dan Muhammadiyahan. Kenapa ada ide yang keempat, ada dharma aika itu? Karena sebenarnya itu kita mengikuti ide Profesor Syafi'i Ma'arif tentang catur dharma perguruan tinggi, yang dia mengusulkan dharma keempat yaitu moralitas, di mana moralitasnya adalah komitmen UAD yang memadukan integritas antara moralitas dengan keilmuan kita. Logika Pak Syafi'i Ma'arif ini didasari bahwa yang nomor satu, banyak orang cerdas secara intelektual yang sekarang kita dengar dengan epistemologi Bayani maupun Burhani, namun mereka sangat kurang kecerdasan hatinya atau irfaninya. Jadi memang ternyata kita menggunakan 3 dimensi kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kemampuan kita melihat teks-teks ayat yang ada, teks-teks tulisan yang ada, tapi juga kemampuan untuk menganalisis menggunakan nalar kita. Tapi ternyata kita dituntut juga harus cerdas hati nurani kita, alias cinta irfani. Jadi tadi catatan pertama, banyak orang cerdas secara intelektual tapi lemah kecerdasan hatinya. Dan ini memang perlu latihan yang panjang. Saya yang berjalan dari arah Bantul selalu melihat ternyata di tengah-tengah kehebatan kekayaan anak-anak muda sekarang, karena sekarang ada anak-anak muda kaya baru, ada Atta katakan, saya tidak usah nyebut identitas, nanti bisa salah. Jadi seorang selebritis yang luar biasa menunjukkan dia selalu mengisi YouTube-nya itu dengan kekayaan-kekayaannya. Tapi sisi yang lain betapa saya selalu melihat perjalanan dari arah Bantul ke kampus kita itu masih melihat paling tidak yang selalu saya amati. Kalau pagi saya berangkat dan saya pulang berangkat dan sampai sekarang saya belum bisa berbuat apa-apa adalah ada seorang ibu tua bersama dengan 2 cucu perempuannya dan 1 laki-laki. Itu berjalan dari arah Bapang Bantul ke arah Pasar Bantul itu. Tiap paginya dia terutama di tengah-tengah pandemi ini, karena saya amati sebelumnya belum ada, yaitu mereka minta belas kasihan ke daerah Pasar Bantul. Jadi betapa sebenarnya kesenjangan ini sangat panjang. Ini tugas kita bersama, yaitu tugas para di Ortum dan semua mahasiswa. Memang harus ada kecerdasan hati nurani. Yang kedua, banyak terjadi perusakan sebagai akibat dari kecerdasan intelektual tersebut, seperti pengoboman, nuklir dan lain sebagainya. Jadi kalau kita cerdas hanya intelektual, ini sangat membahayakan betul. Yang ketiga, saat ini peradaban dunia adalah peradaban how, di mana kita gencar menciptakan sesuatu, namun tidak mempertanyakan mengapa kita harus menciptakan sesuatu atau why. Jadi kita harus bertanya tapi tidak mengapa. Ya, contohnya adalah teknologi yang digunakan untuk kejahatan. Jika peradaban yang dibangun adalah peradaban how, maka yang terjadi adalah harakiri peradaban. Jadi jangan dikira kalau nanti yang kita kembangkan teknologinya tanpa ada kecerdasan hati, nanti adalah kerusakan bersama. Dan kalau nanti hancur, itu kehancurannya bukan hanya
orang-orang yang para intelektual itu yang membuat berbagai produk-produk teknologi, tetapi kita semua akan mengalaminya. Yang kelima, para pengajar harus berpikir dan mengajar kreatif, selalu mengupdate pengetahuan maupun proses belajar. Mengupdate proses belajar mengajar yang dua arah dan seimbang antara guru dan murid. Seorang pengajar atau dosen haruslah selalu banyak membaca dan memperbanyak pergaulan. Jangan pernah berhenti membaca. Nah, ingat membaca, tadi kita katakan tekstual, apa yang ada di balik teks itu, tapi kita bisa melihat, membaca apa yang ada di kanan kiri kita. Dan mengapa saudara-saudara saya arahkan ke daerah Lembah Merapi ini, supaya secara alamiah Anda membaca, tapi setelah itu juga kita arahkan ke Andalusia Corner di kampus. Harapannya apa? Biar saudara juga mengenal produk-produk karya-karya lama, bahwa sebenarnya umat Islam pernah mengalami masa kejayaan hampir 500 tahun. Cuma sayangnya setelah itu kita lepas dan kita selalu menyalahkan, oh ini kan karena kita kalah dengan, ya kekalahan itu karena mungkin ada faktor-faktor yang lain. Mungkin kita sudah, ya kalau di sana ada faktornya adalah memang perang antara satu dengan yang lain. Itulah musibah peradaban yang terjadi. Maka Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah memunculkan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, yaitu ada Al-Islam kemudian sebagai yang menjiwai pendidikan dan pengabdian kita. Maka harapan saya ketika saudara bersama belajar di Lembah Merapi ini, itu harapannya nanti saudara tidak, ya di samping pendidikannya bagus, IP-nya bagus tadi, tapi silahkan nanti di sini digunakan untuk penelitian-penelitian saudara, termasuk pengabdiannya. Jadi jangan hanya aktif di Ortom, tapi sekaligus apa yang bisa dimanfaatkan untuk tempat ini untuk belajar. Ya karena kita di sini di daerah Kirikerto adalah daerah yang memang umat Islam kita masih agak sedikit belum bernasib baik dibanding umat-umat yang lain. Maka memang mudah-mudahan dari sini kita akan bergerak nanti melakukan dakwah, dan dakwah bukannya sekedar publik ceramah itu, tetapi dakwah adalah upaya kita untuk mencerdaskan umat kita sehingga nanti mereka akan sejajar dengan orang-orang yang ada di perkotaan. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya di tempat ini, bukan hanya ya untuk untuk bermain-main saja, tapi silakan refreshing penting. Tapi ada nanti silakan aspek pendidikannya apa yang bisa kita kembangkan, aspek penelitiannya apa, jadi nanti bisa nulis skripsi atau apa di sini, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Maka 3 pilar ini yang dikenal dengan Tridharma ini dipayung oleh AIK itu, jiwa-jiwa al-Islam dan kemudian. Maka dharma untuk AIK ini yang keempat ini, untuk Ortom apa? Untuk Ortom di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Kalau kita lihat, ya contoh nanti yang harus kita gerakkan para Ortom, baik itu Tapak Suci, HW maupun IMM, ada pengajian rutin, baik tematik dan juga pengajian umum, dan termasuk pengajian peringatan Hari Raya Islam. Jadi yang pengajian ini cukup penting kita adakan, karena dari situ terjadi kontak atau transfer pengalaman-pengalaman para sesepuh kita untuk menyampaikan pengalaman mereka, dan saudara tugasnya adalah mengembangkan untuk di kemudian hari. Karena tadi dikatakan memang saudara memang sudah menyiapkan dirinya sebagai Ortom, itu adalah kader khusus yang memang dilatih dalam bentuk berbagai macam hal, yaitu disiapkan untuk tadi sebagai pelangsung, penyempurna, pelopor Muhammadiyah kira-kira 50 atau 100 tahun yang akan datang. Ada kursus atau kuliah tahsin Al-Quran. Yang ini sekarang LPSI sudah mengembangkan UAD Channel, kalau khusus kasusnya untuk UAD, tapi di perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain pasti mengembangkan bagaimana para mahasiswanya itu secara hard skillnya mampu membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan tadi juga sudah disinggung, di prodi-prodi ilmu agama memang harus kuat bahasa, kuat ilmu alatnya, yaitu kemampuan bahasa Arabnya,
bahasa Inggrisnya, dan nanti ada logikanya atau mantik gitu. Karena memang bagaimana untuk menangkap nilai-nilai pesan-pesan Al-Quran memang harus para mahasiswa memahami berbagai ilmu alat. Ada bentuk kuliah ibadah praktis. Ini juga saudara-saudara memang disiapkan untuk secara ibadah cukup kuat, termasuk yang wajib maupun yang nawafil. Nawafil itu adalah yang sunnah-sunnah, termasuk ada etikaf dan seterusnya, itu bagian, atau tahajud itu bagian dari amal-amal nawafil. Ada berupa kajian dan pengamalan pedoman hidup Islami warga kampus. Ini paling tidak di pedoman hidup Islami warga kampus ini ada 10 pokok. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana semua mahasiswa harus kuat akidahnya, ibadahnya bagus, cara berorganisasinya, bagaimana berkeluarganya dan seterusnya. Itu upaya kita untuk saudara-saudara memang disiapkan menjadi manusia unggul untuk menghadapi perubahan zaman yang luar biasa. Termasuk para mahasiswa nanti ikuti Baitul Arqam. Ini saya ambilkan dari standar perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Memang semua mahasiswa nanti tidak hanya ortom, tapi semua mahasiswa mengikuti Baitul Arqam. Ada pelatihan atau workshop integrasi Islam dengan ilmu pengetahuan. Ini kerjasama kita, meskipun tidak ada MOU tapi sudah berjalan, yaitu dengan kalau di ada Andalusia Corner. Jadi bagaimana sebenarnya dengan integrasi keilmuan ini diharapkan kita bukan hanya ahli di prodi kita masing-masing. Bagi yang ilmu hadis, bagi yang kesehatan masyarakat, bagi fisika dan sebagainya, bukan hanya ahli tapi juga mengenal keilmuan-keilmuan yang lain. Contoh kalau kita lihat yang baru viral sekarang adalah kisah atau sidangnya KRS itu. Betapa JPU, Jaksa Penuntut Umum, menggunakan hadis-hadis untuk melawan pendapat-pendapat yang sekarang ini dianggap tersangka atau terdakwa. Ini sangat luar biasa. Bayangkan seorang jaksa penuntut umum yang memang dia tidak secara khusus belajar ilmu hadis, tapi dia sengaja mencari landasan hadis untuk membantah pendapat tersangka yang sebelumnya memang mengangkat hadis-hadis. Apa contohnya hadis yang diangkat adalah hadis yang menceritakan bahwa seandainya anakku Fatimah itu mencuri, saya sendiri akan memotong. Itu maknanya apa? Cucu atau anak Nabi saja kalau melakukan kesalahan ternyata tetap akan dihukum oleh Nabi. Ini kan luar biasa. Itu di luar perkiraan kita ketika jaksa penuntut umum menggunakan hadis-hadis seperti itu. Yang berikutnya untuk penguatan Dharma Aika ini ada pelatihan atau trainer untuk tahsin Al-Quran, ibadah praktis maupun Baitul Arqam. Sekarang ini, jadi target kita tahun 2021 ini dan seterusnya, paling tidak nanti 2022, semua masa baru kita yang ada di UAD dan yang semua di PTMA, karena ini sama sebenarnya standarnya, itu mereka harus pernah mengikuti Baitul Arqam. Nah, maka tugas ortom atau saudara-saudara ini nanti silakan kalau ada Baitul Arqam dan seterusnya mengikuti, nanti ada sertifikatnya. Terus Anda silakan kalau ada kepanitiaan, baik yang ini yang di UAD yang telah menyelenggarakan FAI dan FKIP, silakan terlibat di dalamnya. Setelah terlibat nanti Anda menjadi trainer. Yang pasti seorang trainer punya kreativitas yang luar biasa untuk bermacam hal, penguatan keilmuan kita. Yang lain, pembentukan tim tertib sholat fardu berjamaah di masjid. Ya, karena memang di antara indikasi kekuatan soft skill kita adalah memang kita kuat ibadah kita, terutama sholat kita di masjid. Yang lain jadi pembinaan kos mahasiswa Wadi yang sekitar, yakni kos-kos semua mahasiswa yang ada di sekitar perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, terutama sekitar kampus kita, bekerja sama dengan ranting dan cabang Muhammadiyah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ingat, tema besar kita adalah penguatan ortom untuk catur dharma. Maka jangan salah satunya diunggulkan, tapi bisa bersama-sama dimanfaatkan. Karena orang pintar itu satu kali mendayung, 2, 30, 40 terlampaui. Jadi hari ini datang ke
merapusele. Lalu setelah itu apa yang saya mau pengabdian masyarakat di sini apa? Atau mungkin mikir KKN ini KKN yang alternatif atau apa itu? Karena di sini sebanyak objek-objek sasaran kita. Setelah itu juga pemikiran saya mau meneliti apa ya gitu. Ya karena saya kira di alam begini banyak hal, termasuk mungkin meneliti singkong atau apa itu. Singkong itu dari apakah singkong di sini kalau ditanam lebih besar atau apa, itu monggo yang biologi. Jadi itu nanti saudara ketika kos di masing-masing sekitar itu ada pembinaan. Jadi pembinaan kos mahasiswa Wadi sekitar kampus bekerja dengan ranting Muhammadiyah setempat. Yang berikutnya penanaman integritas. Ini penting. Jadi penanaman integritas hari ini termasuk bagian itu. Apa integritas itu? Berani. Berani itu adalah satu sifat atau syaja'ah, sifat antara tatawur ngawur dengan jubun, penakut. Jadi seorang pemberani itu orang yang tidak berani itu bukan ngawur, semuanya penuh perhitungan, tapi juga bukan pengecut. Berani. Orang yang lain apa? Integritas yang sifat jujur, sidik. Oh, ini juga berat. Jadi misalnya pemberani ada sifat jujur. Ya pasti kejujuran ini mudah diucapkan tapi praktek susah. Apa jujur itu ya? Contohnya ya sekarang bentuk kejujurannya hari ini adalah kalau saudara datang ke sini ya memang jujur betul untuk belajar lah, untuk mengembangkan diri kita. Ada kemandirian yang ini memang tidak bisa dilatih di kampus itu, tidak bisa dilatih hanya dengan proses belajar mengajar, karena kemandirian ini memang ya tapi ya bisa, tapi di sini nanti akan lebih saudara akan memiliki sifat kemandirian. Yang berikut kepedulian. Nah, kepedulian tadi sebagai contoh adalah kemampuan kita untuk melihat atau membaca apa yang terjadi di sekitar kita. Bahasanya peduli itu adalah peka. Jadi kita harus memiliki kepekaan sosial. Lawannya kepekaan adalah kepekoan. Jadi beda tipis. Pekok dan pekok, pekok dan peka itu. Kalau pekok itu kita acuh tak acuh, sudahlah. Sekitar kita itu bebas. Wah, itu orang-orang seperti ini orang gagal dan nanti akan hancur semua. Jadi kita harus ada kepedulian. Bersifat adil. Adil itu ya menempatkan sesuatu pada tempatnya, agak susah contohnya ini. Disiplin. Ya, disiplin di antara tepat waktu, dan ini ajaran kehidupan adalah yang tertera surat Al-Asr itu. Jadi kritik saya terhadap adik-adik Ortom, IMM khususnya itu memang tepat waktu. Setiap acara kita selalu mundur-mundur itu. Ya mungkin menunggu pembicaranya ya. Ya pembicaranya belum datang, tapi ini monggo ini. Karena kita bisa dari 9 sifat integritas itu mana yang paling unggul, jadi tidak semuanya. Ya saya biasa hanya ngambil satu yang saya pamerkan sama Hasbi dan siapa sampai Lutfi. Tapi pernah ini ya offline ya dengan saya ya. Iya pernah. Ya pernah itu paling enggak saya hanya mengatakan saya disiplin saja. Jadi disiplin kalau kuliah tepat waktu, tapi bubarnya tidak tepat ya. Tapi biasanya mulainya saya tepat. Termasuk kerja keras. Wah ini kerja keras itu apa ukurannya? Ya kerja memang ada kerja keras, cerdas dan sebagainya itu. Jadi memang bukan hanya keras tapi didasari oleh ilmu. Karena semuanya itu dengan ilmu. Man aroda dunya fa'ali bi'ilmin, wa man aroda akhirata fa'ali bi'ilmin, wa man aroda bainahuma fa'ali bi'ilmin. Jadi kalau kita memang semua sukses kerja keras, kita juga tidak cukup kerja keras tapi juga kerja dengan ilmu. Yang dalam adagium kita adalah ilmu yang amalia, amal yang ilmiah, amal yang imaniyah, iman yang amaliyah. Nah ini kekuatan kita sebenarnya di situ, ada keimanan itu. Jadi orientasi kita itu kan selalu ya Allah ya. Sehingga kita kalau sudah demikian itu kita akan menjadi manusia nyaman kehidupannya itu ya, tidak tergantung apa-apa, yang penting kita kerjakan gitu. Jadi keunggulan kita sebenarnya pada keyakinan kita adanya ya janji Allah bagi kehidupan kita, sukses bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ada tanggung jawab. Jadi kalau kita sudah diberi kepercayaan, tanggung jawab dikerjakan sebaik-baiknya, totalitas kita ngerjakan.
Jangan hanya ketika dikasih tanggung jawab kita santai-santai, begitu selesai kita ngeritik. Wah, itu enggak ini. Jadi saat diberi tanggung jawab, kerjakan baik-baik, setelah selesai kita mendorong bagi yang menggantikan kita dan seterusnya. Sederhana. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh sederhana ini yang sangat luar biasa. Ya memang pasti kesederhanaan ini mengalami perubahan-perubahan sesuai zamannya. Tapi kalau kita melihat contoh sederhana ya seperti contohnya Pak R. Fahrudin itu, beliau adalah ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang cukup panjang eranya, hampir sepanjang Orde Barunya Pak Harto. Karena sekitar 85-an atau 83 sampai sekitar bukan ya 70 sekian sampai, tapi cukup panjang beliau itu. Ya karena dulu belum ada aturan seorang pimpinan itu 2 periode dan sebagainya, itu enggak. Tapi sampai selesai beliau itu menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah, itu tidak punya apa-apa dia. Bahkan yang sekarang di Jalan Ciditiro itu, yang untuk kantor PP itu dulu, itu rumahnya Pak R ketika kantor pusatnya Muhammadiyah masih di daerah PKU Muhammadiyah ke barat itu, daerah mana itu? Daerah Gerjen atau daerah ya itu. Jadi itu rumah yang memang rumah milik Muhammadiyah dipakai oleh pimpinan pusat, tapi setelah selesai ya tidak ada apa-apa. Ini contoh kesederhanaan beliau. Kerjasama, nah, ada termasuk kerjasama yang kita bahas, kemauan kerjasama kita, dan alhamdulillah kita bisa menjalin kerjasama meskipun tidak di atas restu sohibul Merapi Valley, yaitu kita ada kerjasama dengan Merapi Valley ini. Itu untuk tema yang pertama, dan sebentar lagi untuk song-song Ramadan. Insya Allah Muhammadiyah dengan hisab wujudul hilal nanti per 13 April akan kita masuki bulan Ramadan 1442 Hijrah sampai insya Allah tanggal 13 Mei 2021 yang ini menggunakan hisab, menggunakan ilmu hisab, ilmu hitung. Yang ini pasti, maka disinilah sebenarnya bagi adik-adik ortom yang terutama khususnya yang di Fakultas Agama, ternyata ilmu agama yang kita pakai tidak cukup, tapi butuh disiplin keilmuan yang lain. Maka disinilah sebenarnya fungsinya kenapa harus ada integrasi keilmuan. Jadi orang-orang yang ya ini karena Kiai Dahlan itu mencoba, inginnya itu ada integrasi. Jadi bukan hanya seorang kiai yang hanya jadi kiai atau seorang yang intelek jadi orang intelek. Karena dulu kan melihat masa-masa kelahiran kenapa ada sekolah Muhammadiyah itu kan Kiai Dahlan melihat ada sekolah-sekolah Belanda yang pokoknya ngurus ilmu-ilmu saja itu. Tapi ada pesantren-pesantren yang ngurus agama. Nah kan terjadi dikotomi, maka kita Kiai Dahlan adalah ada integrasi. Dadi kiai sing intelek lan dadi intelek sing kiai. Nah, ketika hari ini kita sangat paham betul bagaimana di zaman virtual begini ternyata ilmu-ilmu kita tidak cukup, tapi harus punya ilmu dari berbagai disiplin sehingga pagi ini siaran-siaran kita bisa tersiarkan meskipun kita sekarang ini berada di lembah Merapi yang masih jauh dari kebisingan ya, suara apapun, karena di sini tidak ada suara apa-apa kecuali suara jenggerik. Dan insya Allah nanti kita silakan amalan-amalan puasa dikerjakan sebaik-baiknya. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun kali ini kita lebih baik daripada Ramadan yang akan datang, meskipun aturan dari Muhammadiyah hari ini memang belum mencabut larangan atau belum buat aturan bahwa dianjurkan sholat ke masjid, belum ada. Jadi masih prinsip secara umum aturannya masih berlaku seperti tahun-tahun sebelumnya, prinsip sholat fardu, sholat tarawih, sholat Jumat diadakan di rumah. Namun ada edaran dari Kementerian Agama bagi daerah-daerah yang zona hijau masih terbatas untuk jalan sakop yang kecil,
satu RT begitu, kita diperbolehkan melaksanakan ibadah secara berjamaah di masjid, karena memang disitulah sebenarnya saat Ramadan ini betapa terasa betul hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan sesama itu sangat terasa lebih nyaman, lebih indah. Tapi karena situasinya belum memungkinkan, kita harus taat saja dengan aturan-aturan pemerintah maupun Muhammadiyah. Dan di situ juga saya merasakan betul betapa sebenarnya Muhammadiyah dan Islam adalah Islam yang berkemajuan sesuai dengan slogan kita, yaitu salam berkemajuan itu. Kenapa? Ternyata agama-agama yang kita amalkan didasari atas ilmu. Kan memang sholat itu anjurannya di masjid berjamaah. Tapi dalam kondisi begini, Muhammadiyah mengatakan berjamaah tidak wajib di masjid. Prinsip masih beribadah di rumah masing-masing. Demikian sajalah apa yang saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Insya Allah nanti kapan-kapan kita lanjutkan. Akhirnya kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parjiman, sangat luar biasa sekali teman-teman. Apa yang disampaikan oleh Pak Parjiman ini berkaitan dengan penguatan Ortom dan Tridharma di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Ada beberapa penegasan yang mungkin perlu kita ketahui, bahwa di Ortom itu setidaknya harus memiliki ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Bukan hanya sekedar itu, juga perlu kiranya untuk mempunyai prinsip amal yang imaniyah dan juga iman yang amaliyah. Mungkin demikian, dan ini berakhir pula dari acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Parjiman yang telah menyempatkan hadir untuk mengisi acara pada pagi hari ini, yang juga kebetulan acara ini terselenggara atas kerjasama Voice of Merapi dengan Ortom Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih, saya selaku moderator pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dalam penyampaian dan juga pembawaan acara pada pagi hari ini. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.